Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai penerapan hukum adat di Indonesia antara tradisi leluhur dan aturan zaman sekarang. Sebelum kami membahas materi lebih lanjut, izinkan saya Syara Humaida selaku moderator kelompok 6 untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6 yang terdiri atas Ananda Jiska Sahara, kemudian ada Bintang Alia Tarimah, ada Leon Buana Christian, dan juga ada Muhammad Priyo Wibowo. Baik, untuk mempersingkat waktu, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Bintang. Yang pertama adalah latar belakang. Hukum adat merupakan aturan tidak tertulis yang mengatur tingkah laku dan kehidupan sosial masyarakat adat, memberikan kepuasan rasa keadilan dan menjaga keseimbangan spiritual dalam komunitasnya. Hukum adat lahir bersamaan dengan keberadaan manusia dan masyarakat sebagai cara mengatasi masalah sosial sehari-hari serta menjaga kedamaian masyarakat. Negara Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat melalui konstitusi, khususnya pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional serta konflik antara hukum adat dan hukum positif. Terus yang kedua, ada apa peran hukum adat dalam melestarikan tradisi leluhur di era modern dan bagaimana adaptasi hukum adat terhadap perubahan zaman. Kemudian yang terakhir, ada apa saja tantangan dan strategi pelestarian hukum adat di era modern. Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Pengakuan hukum adat diatur dalam pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI. Hukum adat diakui sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum pidana adat dan perdata adat yang masih hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat adat. Namun, hukum adat tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan nasional dan prinsip negara hukum. Jadi, hukum adat itu sudah jelas bahwa hukum adat memang diakui di dalam sistem hukum nasional, akan tetapi pengakuan tersebut merupakan pengakuan bersyarat. Kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 menjadi pedoman teknis pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat di daerah melalui tahapan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan oleh kepala daerah. Proses ini melibatkan partisipasi masyarakat hukum adat dan pengawasan dari pemerintah daerah hingga kementerian terkait. Jika ada keberatan terhadap hasil verifikasi, masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan dan penyelesaian melalui mekanisme yang diatur termasuk pengadilan tata usaha negara. Peran hukum adat dalam melestarikan tradisi leluhur di era modern. Identitas nasional Indonesia juga mencakup adat istiadat. Hukum adat memiliki peran yang sangat penting, terkhususnya dalam melestarikan tradisi leluhur karena mengandung nilai-nilai warisan nenek moyang. Sistem hukum tradisional yang kuat dalam budaya Indonesia masih memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat modern. Salah satu contoh konkret terhadap pelestarian tradisi leluhur di era modern ialah salah suatu suku di Indonesia, yakni suku Betawi yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang merupakan warisan nenek moyang. Dan hal ini dapat dilihat dari tradisi Palang Pintu. Tradisi Palang Pintu ini merupakan salah satu tradisi dari suku Betawi. Tradisi ini telah ada sejak lama dan merupakan bagian penting dari adat pernikahan Betawi. Dan ini merupakan memiliki nilai-nilai luhur dan makna budaya yang kuat. Dalam tradisi Palang Pintu, adu silat dilakukan antara jawara yang menjaga kampung dengan rombongan calon mempelai pria untuk menantang mereka untuk memasuki kampung. Selanjutnya ada peran hukum adat. Peran hukum adat utamanya ada 3. Yang pertama, sebelum hukum negara modern muncul, sistem norma dan kebiasaan dikenal sebagai hukum adat. Nah, hukum adat ini berfungsi sebagai dasar untuk peraturan masyarakat yang mengatur semua aspek kehidupan, seperti hubungan sosial, hak atas tanah, dan pelaksanaan upacara adat. Kemudian yang kedua, untuk memastikan bahwa nilai-nilai lokal tidak terpengaruh oleh globalisasi hukum adat. Saat ini, hukum adat berfungsi sebagai filter atau
penyaring terhadap pengaruh budaya asing yang masuk. Kemudian yang ketiga, hukum adat juga menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa di masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat. Dalam beberapa kasus, hakim masih menggunakan hukum adat sebagai pertimbangan dalam memutus perkara. Selanjutnya, terdapat peran pemerintah dalam melestarikan hukum adat. Yang pertama, mengakui hukum adat sebagai sistem hukum yang resmi, dan hal ini juga tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat. Kemudian yang kedua, menjamin bahwa masyarakat hukum adat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kebijakan hukum nasional dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat hukum adat. Konflik antara hukum adat dan hukum positif. Konflik antara hukum adat dan hukum positif terjadi karena perbedaan norma dan prinsip dasar. Hukum adat berasal dari tradisi lokal yang mengatur hak-hak masyarakat adat secara kolektif dan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa secara musyawarah. Sedangkan hukum positif bersifat formal, mengutamakan kepastian hukum dan hak individu dengan proses peradilan resmi. Konflik sering muncul terutama dalam sengketa tanah dan pengelolaan sumber daya alam, di mana hukum adat mengakui hak budaya masyarakat adat, sementara hukum nasional lebih mengutamakan kepemilikan individual atau negara. Perbedaan kewenangan dan cara penyelesaian sengketa ini menimbulkan gesekan dan ketidakselarasan antara keduanya. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan inklusif yang mengakui hak masyarakat adat dalam kerangka hukum nasional melalui dialog dan kolaborasi. Organisasi Betawi. Organisasi berfungsi sebagai wadah pelestarian budaya, penyelesaian konflik, dan pengembangan kesejahteraan masyarakat Betawi secara kolektif dan berperan penting dalam menjaga budaya dan kepentingan masyarakat Betawi. Beberapa organisasi utama yang menaungi orang Betawi antara lain, yang pertama ada Forum Komunikasi Anak Betawi, Forkabi, berdiri 18 April 2001, berfungsi sebagai wadah komunikasi dan solidaritas anak Betawi. Kedua ada Badan Musyawarah Betawi, Ramus Betawi, berdiri 22 Juni 1982, berperan sebagai sentralisasi organisasi masyarakat Betawi dan mengelola acara budaya seperti Lebaran Betawi. Ketiga ada Front Betawi Bersatu FBB, berdiri 15 April 2011, berfokus pada persatuan dan kepentingan masyarakat Betawi. Unsur-unsur dan contoh adat Betawi. Unsur-unsurnya yaitu ada yang pertama ada bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem mata pencaharian, sistem religi dan upacara keagamaan, sistem kesenian dan peralatan dan perlengkapan hidup. Contohnya ialah kesenian yang terdapat di tari cokek, sebuah tarian tradisional Betawi yang biasanya ditarikan berpasangan dan diiringi musik gambang kromong. Tari ini memiliki pengaruh budaya Tionghoa dan menjadi bagian dari hiburan serta ritual sosial masyarakat Betawi. Selanjutnya, sifat-sifat orang Betawi. Setiap daerah memiliki ciri khas sendiri, dari nada bicara ataupun perlakuan dari daerah mereka sendiri. Di bawah ialah ciri khas dari Betawi. Yang pertama, berbicara ceplas-ceplos atau bak-bakan, langsung ke inti pembicaraan tanpa basa-basi. Yang kedua, memiliki toleransi yang tinggi dan sikap gotong royong dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, tegas dan berani, serta jago pencak silat sebagai seni bela diri khas Betawi. Dan yang terakhir, suka berpantun dan humoris. Selanjutnya, adapun tantangan yang mengancam dan mempengaruhi hukum adat. Antara lain, 1. Konflik dengan hukum nasional. Hukum adat seringkali dianggap sebagai hukum yang berorientasi pada masa lalu dan kurang sesuai dengan kehidupan modern. Ini dapat menyebabkan konflik dengan hukum nasional yang lebih modern dan formal. Yang kedua, adanya perubahan budaya. Globalisasi dan modernisasi telah membawa pengaruh budaya asing yang dapat menggeser praktik-praktik adat. Misalnya generasi muda mungkin kurang tertarik dengan nilai-nilai adat dan lebih tertarik dengan budaya asing. Ketiga, peran generasi muda.
Generasi muda seringkali kurang memahami nilai-nilai hukum adat dan kurang terlibat dalam praktik adat. Ini dapat menjadi tantangan besar bagi pelestarian hukum adat. Berikut strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan. Yang pertama, ada peningkatan partisipasi aktif masyarakat. Penting untuk melibatkan generasi muda dalam kegiatan adat dan menanamkan nilai-nilai positif hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat perlu aktif dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai positif yang ada, serta menghilangkan nilai-nilai yang negatif. Nomor 2, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Poin pertama, pemerintah memiliki peran penting dalam mengakui hukum adat sebagai sistem hukum resmi dan memastikan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Poin 2, perlu ada penguatan pengakuan hukum adat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Poin terakhir, perlu juga memperbaiki kebijakan hukum nasional dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat adat dan kebiasaan hukum adat. Nomor 3, kerjasama antara lembaga hukum formal dan adat. Penting untuk membangun kerjasama yang baik antara lembaga hukum formal dan adat untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga keadilan dan ketertiban. Kerjasama ini dapat melibatkan pertukaran informasi, pelatihan, dan kolaborasi dalam penyelesaian sengketa. Adaptasi hukum adat terhadap perubahan zaman. 1. Faktor-faktor mempengaruhi eksistensi masyarakat adat terhadap modernitas. Modernisasi yang ditandai dengan masuknya teknologi dan budaya asing mendorong perubahan perilaku masyarakat secara cepat dan kontras. Masyarakat adat turut mengalami perubahan ini, namun tetap berusaha mempertahankan budaya tradisional mereka. Faktor-faktor pendorong perubahan tersebut meliputi perpindahan penduduk, penemuan baru, pertentangan antar generasi, dan pengaruh budaya luar. 2. Masyarakat adat dapat beradaptasi terhadap modernitas. Cara masyarakat adat beradaptasi dengan modernitas adalah dengan menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan tradisi yang telah lama ada. Mereka tetap mempertahankan nilai-nilai sosial, norma, dan adat istiadat yang dianggap baik, meskipun dalam pelaksanaannya mulai mengalami kelonggaran akibat perubahan pola kerja dan gaya hidup. Yang ketiga, peran pemerintah dengan masyarakat adat untuk beradaptasi dengan modernitas. Pemerintah punya tugas penting untuk menjaga adat dan budaya kita agar tidak hilang dengan cara membuat aturan yang adil dan membantu orang-orang adat kalau ada masalah. Pemerintah juga bisa mengajarkan tentang budaya di sekolah supaya anak-anak tahu dan cinta budayanya. Kesimpulan, penerapan hukum adat di Indonesia merupakan upaya mencari keseimbangan antara pelestarian tradisi leluhur dan tuntutan aturan zaman sekarang. Hukum adat tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga sumber nilai yang memperkaya hukum nasional. Tantangan terbesar adalah memastikan hukum adat tetap relevan, diakui dan dilindungi di tengah arus modernisasi dan globalisasi, dengan tetap menjaga harmoni dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kami harap ilmu ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.